Convergent Theory. Teori ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan selai kertas yang sudah penuh dengan tulisan-tulisan namun masih tipis. Pendidikan wajib menebalkan tulisan yang berisi baik agar nampak budi pekerti yang baik, sehingga karakter anak yang tidak baik menjadi baik dan anak yang sudah berkarakter baik menjadikan anak itu kuat untuk terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Bersama saya, Dik Trianwar, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMAN 2 Cikampek, membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dalam pembelajaran modul 1.1 diawali dengan mulai dari diri sendiri. Kita harus memahami diri kita sebagai pendidik. Lalu dilanjutkan dengan eksplorasi konsep. Bagaimana kita memahami dasar-dasar pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa yang kita dapatkan dalam eksplorasi konsep didiskusikan dalam ruang kolaborasi. Lalu ada demonstrasi kontekstual dari apa yang kita pahami. Selanjutnya dikuatkan melalui elaborasi pemahaman yang dipimpin oleh instruktur agar pemahaman tentang pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi lebih kuat. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1, di mana tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid menjadi lebih diperkuat. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Pada akhirnya, disimpulkan bahwa dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yaitu yang pertama, sistem amok atau pendidikan yang menuntun. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki anak. Ada trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Selanjutnya ada tripusat pendidikan, dan pendidikan harus berhamba pada anak. Budi pekerti sesuatu yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Bermain juga adalah kodrat anak. Yang paling dasar adalah trilogi kepemimpinan. Dalam modul ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebetulnya, saya yakin bahwa setiap murid memiliki karakter dan kodratnya masing-masing. Namun, masih belum bisa memaksimalkan potensi setiap anak tersebut. Mungkin karena fokus pembelajaran hanya pada kognitif dan psikomotor. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini?
Setelah memahami modul 1.1, ada hal yang membuat saya lebih mengerti bahwa satu, pendidikan adalah menuntun, tidak semata-mata tuntutan kurikulum. Yang kedua adalah bahwa budi pekerti dalam pengertiannya merupakan keselarasan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Saya memahami dalam pembelajaran tidak hanya menekankan pada aspek kognitif atau psikomotor saja, tapi ada aspek lain seperti afektif atau tingkah lakunya. Yang terakhir adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tentu saja saya harus mempelajari bagaimana cara menganalisis yang lebih akurat untuk menyesuaikan metode pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid. Yang kedua, merancang pembelajaran yang dimana unsur-unsur budi pekerti lebih seimbang dalam pembelajaran, tidak hanya kognitif maupun psikomotor saja, sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang ketiga, merancang jurnal refleksi yang berkelanjutan agar senantiasa memperbaiki diri sendiri. Demikian video saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.